Assalamualaikum. Alhamdulillah. Barakallah Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi la yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di malam yang berbahagia ini, setelah kita sholat fardu berjamaah, alhamdulillah, kemudian kita lanjutkan dengan zikir-zikir kepada Allah, sholat ba'diyah, menunggu dikumandangkan azan isya. Kita alhamdulillah bersabar sejenak untuk sama-sama belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini waktu luang ini adalah kesempatan emas bagi kita yang mungkin kita menganggapnya biasa. Namun alhamdulillah ini adalah sesuatu yang akan membuat kita berbahagia kelak di akhirat. Karena kita dalam rangka beribadah, yakni talabul ilm, mempelajari sesuatu yang wajib kita ketahui yang akan kita amalkan, dan sesuatu perkara yang dilarang yang wajib kita yang ketika itu kita setelah mengetahuinya harus kita jauhi. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 di pembahasan matan salah satu usul. Di malam ini kita telah berada di tanggal 19 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, 9 Desember 2025 Masehi. Adapun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, sebagaimana biasanya, alangkah eloknya kita menjemput, mereview pelajaran kita di 2 pekan yang lalu, bukan di pekan yang lalu tetapi 2 pekan yang lalu, karena qadarullah masyafa'al, di pekan yang lalu kita tidak bisa melanjutkan kajian kita. Jadi di 2 pekan yang lalu alhamdulillah kita sudah mempelajari dalil-dalil yang berkenaan dengan bagaimana kita bima arafta rabbak, bagaimana kita mengenal Rabb kita. Muallif rahimahullah taala, penulis Syekh di sini membawakan dalil di dalam surah Fussilat ayat 37, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 54 dan surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kita ulang sejenak ayatnya, baru setelah itu insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Wad dalilu qaulu ta'ala. Jadi ini dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang bima arafta rabbak, bagaimana Anda mengenal Rabb Anda. Lalu dibawakan dalil ini, wa min ayatihil lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar,
matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillail ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi janganlah sujud atau beribadah kepada matahari dan juga jangan beribadah kepada bulan. Wasjudu lillah, beribadahlah, sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang mana Allah yang telah menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu kepadanya saja beribadah atau menyembah. Dalam surah Fussilat ayat 37. Kemudian surah Al-A'raf ayat 54, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabbmu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian istiwa di atas arsy. Yughsil lailan nahar, yang menutup malam dengan siang. Jadi maksudnya malam itu disinari dengan terangnya matahari sehingga nampak sinarnya. Yatslubu hasyisan wasyamsa wal qamar, itu dengan cepat. Jadi Allah menciptakan wan nujuma musakhkharatan bi amri, menciptakan matahari, bulan, bintang yang tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah sesungguhnya yang maha mencipta dan memerintah, tabarakallahu rabbul alamin, adalah Allah yang maha suci, Rabb semesta alam. Kemudian wa rabbuhu wal ma'bud, Rabb itu adalah yang disembah. Jadi Rabb yang disebutkan beberapa ayat tersebut itulah yang disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah, ibadahilah, tauhidkanlah Rabbmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, wal ladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan diturunkan dari langit yaitu air yang mana menghasilkan buah-buahan sebagai rizki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dan kamu mengetahuinya. Jadi tiga ayat ini, 4 ayat, karena di dalam surah Al-Baqarah itu 2 ayat, ayat 21 22 ini alhamdulillah telah kita jelaskan di pertemuan kita yang terakhir 2 pekan yang lalu. Lalu kita lanjutkan pelajaran kita supaya bersambung, istilahnya tahu, oh ini pelajaran yang terakhir. Ketika kita memulainya, mudah-mudahan itu bersambung kembali, connect kembali. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan, qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Al-Hafiz Ibnu Katsir Imaduddin, beliau adalah salah seorang mufassirin, ulama tafsir yang terkenal. Walhamdulillah tafsirnya Al-Quranul Azim, nama tafsir beliau Al-Quranul Azim, itu diterima di kalangan umat, tidak memilih golongan, sebagaimana Riyadus Shalihin. Imam Nawawi mengumpulkan bab-bab, ayat-ayat dan hadis-hadis bagaimana seseorang itu menjadi orang-orang soleh, taman-taman orang soleh, itu diterima oleh umat. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan metodenya ketika menafsirkan firman Allah, yaitu bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi SAW,
ayat dengan perkataan ulama terdahulu dan seterusnya. Jadi jelas beliau tidak dengan ra'yi, bukan dengan logika, tetapi bil ma'thur. Dan beliau adalah salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 774 Hijriah. Selain ulama tafsir, beliau juga ulama tarikh, sejarah. Kitabnya yang lumayan tebal atau berjilid-jilid yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah itu dimulai dari penciptaan awal pena sampai seluruhnya, penciptaan alam semesta, langit, bumi, pepohonan, penciptaan Adam, sampai kisasul anbiya, kisah para nabi, Nabi Muhammad, para sahabat, ulama-ulama, sampai hari kiamat, sampai masuk surga dan nerakanya. Jadi dari yang awal sampai yang akhir ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi beliau mengatakan al-khaliqu li hadzal asya. Jadi pencipta segala sesuatu ini huwal mustahaqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi yang pencipta semuanya ini yang disebutkan di ayat tadi, menciptakan bumi, langit, kemudian menciptakan rembulan, matahari, pergantian siang dan malam dan seluruhnya, kata Hafiz Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadzal asya. Jadi yang menciptakan segala sesuatu ini huwal mustahaqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi Allah yang menciptakan semuanya, Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian masuk ke pembahasan wa anwa'ul ibadatal lati amara Allah biha. Jadi macam-macam pembagian ibadah yang mana Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Mithlul Islam, seperti Islam, wal iman, dan iman, wal ihsan, ihsan, wa minhud du'a, dan diantaranya juga adalah doa, wal khauf, rasa takut, war roja, yaitu rasa harap, wa tawakkul, yaitu tawakal, war raghbah, yaitu keinginan untuk mendapat jauh dari kecemasan. Kemudian warahbah, rahbah tadi itu keinginan mendapatkan kecintaan, warahbah itu lari dari rasa-rasa cemas atau takut. Wal khusyu', khusyu' adalah menghinakan diri, menghadirkan diri ketika beribadah kepada Allah. Wal khasyah, ini rasa takut juga. Wal inabah, taubat. Wal isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Wal isti'adzah, yaitu meminta perlindungan. Wal istighatsah, yaitu meminta perlindungan di kala sulit. Wadzabh, menyembelih. Wan nazar, nazar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha, dan selain dari apa yang macam-macam ibadah yang Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, dan janganlah seseorang beribadah bersama Allah dengan sesuatu apapun. Jadi itu untuk Allah. Dari kata-kata, jadi masjid, tempat sujud, tempat ibadah itu hanya untuk Allah. Itu makanya para ulama keras, apabila ada masjid di depan mimbar, tidak boleh sholat di situ. Cari masjid yang tidak ada kuburnya di depan mimbarnya. Adapun di luar pekarangan, di belakang, itu masih khilaf para ulama. Tetapi kalau di arah tempat sujud, apalagi di dalam, itu tidak boleh. Cari tempat ibadah yang lain. Nah, jadi ibadah kita itu tuh makanya kalau sholat jenazah, ketika kita mendoakan jenazah, tidak ada rukuk sujudnya, tidak boleh. Atau kita terlambat, ternyata jenazah sudah dikubur pada sholat zuhur misalnya, kita datang setelahnya, pergi ke kubur, boleh sholat jenazah di atas kuburan,
yang tidak ada ruku dan sujudnya, hanya 4 takbir mendoakan jenazah tersebut. Boleh. Jadi ibadah maksudnya ibadah yang ada ruku, sujud, penyembahan, menghinakan diri itu tidak ada. Tetapi untuk mendoakan jenazah itu disyariatkan karena mereka membutuhkan doa kita. Lalu penulis menyebutkan faman sharafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan sesuatu ibadah tersebut kepada selain Allah, fahuwa musyrik, maka dihukumi dengan musyrik, kafir. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yad'u mallahi ilahan akhar. Janganlah kamu beribadah atau berdoa bersama Allah ilah yang lain, sesembahan yang lain, la burhana lahu bihi, yang tidak ada keterangan dengannya, fa inna ma hisabu inda rabbi, maka sesungguhnya perhitungannya, hisabnya di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirin, sesungguhnya tidak pernah beruntung orang yang kafir. Dalam surah Al-Mu'min ayat 117. Taib, sebelum kita lanjutkan tambahannya, kita jelaskan dahulu yang tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama. Jadi itu matannya, tambahan yaitu macam-macam ibadah, bagian-bagian dari ibadah. Sebelum kita memasuki bagian-bagian macam-macam dari ibadah yang telah kita pelajari, kita review sejenak, kita ingatkan kembali pelajaran kita. Tentunya kita harus mengetahui apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Ada yang mengingatkan? Segala sesuatu perbuatan yang diridhai oleh Allah. Baru 50 nilai. Ada yang menambahkan? Jadi karena sebagian pelajar sekarang ujian, kita ujian juga. Ujiannya ujian lisan. Mengulang-ulang pelajaran. Jadi tadi segala perbuatan untuk mencari ridha Allah sudah mencakup, tetapi belum sempurna. Al-ibadah, ibadah adalah ismun jami'. Ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwalin wal a'malin zahirah wal batinah. Jadi ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diredai oleh Allah, minal aqwalin, dari perkataan, wal a'malin, dan perbuatan, zahirah wal batinah, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, itu dia ibadah. Segala sesuatu yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah, yang diredai oleh Allah, dari perkataan, perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Itu dia ibadah. Nah, kita ujian lagi. Ibadah itu mempunyai syarat dan rukun. Rukunnya ada 2. Siapa yang bisa mengingatkan? Ikhlas. Ittiba, masa barakallahu fikum. Ini mudah pertanyaannya. Jadi syarat ibadah kata para ulama itu ada 2. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dalami lagi, itulah dia 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, itulah ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itulah ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kalimat syahadat adalah pondasi rukun Islam yang pertama yang harus bercokol dalam hati kita. Itu tidak boleh keluar di dalam hati kita sampai nyawa kita berpisah dengan jasadnya. Ini harga mati. Tidak boleh. Kalau orang NKRI harga mati. Kalau kita tidak, 2 kalimat syahadat harga mati. Karena kalau bisa kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid itu keluar dari lisan kita ketika nyawa kita dicabut, maka berbahagialah. Berbahagialah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah
Barang siapa yang akhir dari kalimatnya ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini berat, karena ketika anak cucu Adam mengalami sakratul maut, di situ pula iblis dan setan menggoda sekuat tenaga. Seluruh kemampuannya digunakan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Ini jangan, oh ini enteng nih sakratul maut, kita sudah biasa merutinkannya dan seterusnya. Enggak. Tapi ini butuh perjuangan sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Inilah innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amalan itu di akhir tersebut. Finalnya itu di akhir tersebut. Apakah kita dengan husnul khotimah, waliyazubillah, atau sebaliknya su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Lalu tidak pernah biasanya lalu sesekali jumpa teman lama, ditawarinnya khamar. Khamar itu zaman dahulu lah. Sabu. Narkoba zaman sekarang kan, cobalah dulu. Rupanya baru langsung dicabut. Ini su'ul khotimah. Jadi hati-hati berjumpa dengan teman lama, circle dahulu. Kalau mengingatkan kita, tinggalkan saja. Saya nampak, dulu kita mandan-mandanan, sekarang dah lupa sejak jadi jamaah masjid ini. Gimana ini? Dulu kurang satu, nih ada teman mandannya. Tinggalkan saja teman-teman seperti ini. Dulu kita gini-gini. Yang dulu-dulu tuh hapus semuanya. Kalau itu kebaikan, alhamdulillah. Tetapi kebanyakan yang dulu-dulu, semuanya kita itu lalai dahulu-dahulu. Alhamdulillah kalau kita renungi sejenak bagaimana masa lalu kita, lalu kita dalam keadaan sekarang, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita itu dibimbing oleh Allah, maka beruntunglah. Beruntung, itu nikmat yang sangat besar terhadap Allah. Allah berikan kita hidayah, apalagi hidayah di atas tauhid dan sunnah. Tauhid, mentauhidkan Allah, dan sunnah, menjalankan ibadah sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah dua syaratnya. Ini pertanyaan terakhir. Apa itu rukun ibadah? Sebutkan rukun ibadah. Cinta, takut, harap. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini dapat A semua nih. Alhamdulillah. Sengaja kita ulang-ulang, terkadang lupa dia. Ini pokok, pelajaran pokok kan. Jadi itulah rukunnya. Harus ada sempurnanya kecintaan kepada Allah, sempurnanya khauf, rasa takut kepada Allah, sempurnanya raja, yaitu rasa harap kepada Allah. Itu harus ada di dalam hati kita ketika kita beribadah kepada Allah. Ini rukunnya. Adapun khusyuk itu hamalan hatinya, tidak termasuk rukun. Kemudian kata Al-Imam Muqayyim rahimahullah ta'ala, ini ibarat dua sayap burung. Antara khauf dan raja itu ibarat dua sayap burung, dan kepalanya adalah mahabbah, cinta. Rasa cinta itu yang akan menerbangkan ibadah seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau mengibaratkan tersebut agar kita mudah memahaminya. Alhamdulillah. Lalu kita tanyakan lagi dalilnya. ini yang payah Ustaz. Dalilnya ini. Adapun dalil yang lillahi ta'ala kan sudah mudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ yang ada kata wa'budu, seperti wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa dalam surah Al-Bayyinah. Kalau tentang ittiba dengan Rasul kan semuanya kita bisa diambil, salah satu dalilnya yaitu may yuti'illah wa rasul, yang kalimat-kalimat demikian, maka itu bisa dijadikan dalilnya. Adapun untuk rukun ibadah itu sebenarnya mudah. Kata ulama itu ada dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah dalil dari mahabbah, rasa cinta. Kita memuji Allah itu karena rasa cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim itu adalah roja, harapan kita. Harapan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, yang penguasa di hari akhir, hari kiamat. Itu rasa takut. Nah, sebenarnya mudah, tapi karena kita lupa,
Oh itu, oh iya ya. Alhamdulillah rabbil alamin, itu mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah roja, harapan kita mendapatkan kasih sayang Allah. Maliki yaumiddin, takut karena satu-satunya penguasa di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu cuman mengulang apa yang pernah kita pelajari di kajian kita di awal-awal dahulu. Jadi ibadah itulah kita diperintahkan. Jadi ayatnya kita sudah mengetahuinya, menghafalnya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu dalilnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini muallif menyebutkan mithlul Islam, seperti Islam, wal iman. Ini nanti insyaallah iman, Islam, iman dan ihsan, 3 tingkatan ini akan dibahas nanti insyaallah di hadis Jibril. Jadi kita pending dulu, karena pembahasannya nanti di hadis Jibril insyaallah. Kemudian wa minhud du'a, di antaranya juga adalah doa. Kita bahas masalah doa. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wakumullah. Jadi doa disebutkan di sini bahwasanya kita langsung saja diambilkan dalilnya oleh muallif, yaitu beliau mengambil dalil ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Tetapi riwayat ini diteliti oleh ulama ahli hadis, ini riwayatnya lemah. Dengan kata-kata mukhu, otak atau intisarinya ibadah. Itu kata-kata mukhu, kalimat mukhu tersebut itu riwayatnya dhaif. Adapun yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Itu yang sahihnya. Nah, jadi ini sedikit kita menyinggung ilmu hadis. Bagi yang biasa hadir di kajian tahdits, yaitu kajian-kajian yang membacakan hadis Nabi SAW, ini sudah biasa. Sanadnya lemah, riwayatnya lemah. Ini ada sads di sini ada waham. Nah, ini kalau sudah sads, ada keraguan atau waham, hadis itu berarti lemah dia, dhaif. Taib. Nah, jadi ad-du'a mukhul ibadah, penulis mencantumkan riwayat yang lemah. Cuman di sini diteliti oleh ulama ahli hadis, yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu ada, doa itu ada ibadah, ada yang maslahah. Ada yang masalah, doa yang ada masalah kita sebutkan, kemudian ada doa itu dalam bentuk ibadah. Nah, itu sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama. Lalu muallif membawakan firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sombong dengan beribadah kepadaku, maka akan dimasukkan ke dalam jahanam dengan keadaan hina. Jadi orang-orang yang tidak mau beribadah, orang yang sombong. Di sini disebutkan ud'uni astajib lahum. Berdoalah kepadaku, di sini langsung. Jadi tidak ada istilah seperti pejabat harus kita hubungi dulu orang kepercayaannya, asistennya atau apalah, enggak. Tetapi untuk Allah langsung, enggak ada perantaraan wali-wali, orang-orang soleh, enggak ada. Berbeda meminta doakan kepada orang hidup dengan orang yang sudah meninggal di kuburan, itu berbeda. Orang yang sudah hidup, contoh nih di hadapan kita Pak Tri, tolong doakan saya Pak Tri, itu boleh, masih hidup, Pak Trinya mampu untuk mendoakan, itu boleh. Atau Ustadz doakan Ustadz, anak kami sedang ujian supaya lulus, itu tidak masalah. Ustadznya masih hidup, tetapi ke kubur, ini masalahnya. Nah, ini yang membedakan. Ini ke kubur orangnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sedang
sedang diproses. Jadi tidak boleh. Ini perihal-perihal ini yang banyak dilanggar sebagian besar kaum muslimin. Ketika kami pernah di Bogor, tidak sampai setahun, 7 bulan lebih kurang, itu ada wisata religi. Bus pariwisata, kalau kita kan Riau Fajar itu wisata itu kan, itu ada spanduk-spanduk, kadang 5 bis wisata religi, sunan-sunan itu, kubur-kubur sunan itu. Di Madiun ada sunan, kubur sunan, tidak ada ya? Tidak ada. Nah, itu ada tuh, mulai dari Jawa Barat, Sunan Giri sampai ke Demak itu. Demak masih Jawa Tengah itu. Sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Gresik. Nah, itu pergi ke kubur-kubur wali-wali tersebut. Kalau sekedar ziarah apa? Jadi kadang-kadang orang menuduh kita, tengoklah orang-orang itu mengaji, katanya enggak boleh ziarah. Boleh ziarah kubur, menziarahi kubur kaum muslimin, menziarahi kubur orang tua kita, menziarahi, malah dianjurkan. Nabi SAW terkadang di tengah malam menziarahi kubur di Baqi', menziarahi kubur sahabat yang syuhada Uhud. Nah, jadi boleh kadang-kadang karena tidak mendengarkan seluruh kajian, hanya mendengar sebagian saja, orang-orang itu melarang ziarah kubur. Tidak ada. Nahaitukum an ziyaratul kubur fahzuruha, kata Nabi SAW. Dulu aku pernah melarang kalian menziarah kubur, sekarang ziarahilah. Karena awal-awalnya itu ziarah kubur orang-orang jahiliyah itu masih belum syar'i. Masih ada kesyirikan di situ. Itu makanya awal-awalnya Nabi melarangnya. Tetapi setelah keimanan sudah menancap di dalam hati para sahabat, Nabi memerintahkan. Tujuannya tuzakkirul akhirah, untuk mengingat akhirat. Ini kita nanti bahasa kitanya, ini yang dikubur ini atau jenazah yang dimasukkan ke dalam kubur, ketika kita mengantar jenazah, keadaan kita seperti itu juga. Nanti pasti kita seperti itu juga. Itu pelajarannya. Jadi kita tidak panjang angan-angan terhadap kehidupan dunia. Capek-capek mencari kehidupan dunia, mati. Tak ada lagi yang menikmati ahli waris. Ada orang yang mencari harta dengan cara yang haram, misalnya waliyadzubillah. Lalu ketika dia meninggal, harta yang ditinggalkan untuk ahli waris itu halal. Bayangkan dia capek-capek telah menempuh keharaman Allah, lalu yang menikmati halal. Tidak ada hubungannya. Yang memperlakukan perbuatan cara mencarinya adalah si orang yang meninggal ini. Adapun ahli warisnya tidak tahu menahu. Mereka mendapatkan pembagian faraidnya sesuai pembagian ilmu mawaris, itu halal mereka. Tentu bagi orang yang anak-anak yang memahami pembagian harta warisan, tentunya membayar hutang jenazah itu lebih dahulukan. Nah, ini berebut harta warisan tetapi tidak mencari tahu di mana saja orang tuanya berhutang. Nah, ini masalahnya. Baik. Mengenai doa tadi, ini banyak sekali perintahannya doa ini. Bahkan ini adalah salah satu hadis mengatakan adalah senjatanya orang mukmin. Jadi silah senjatanya orang mukmin. Bahkan doa itu bisa merubah takdir. Ustaz, kan sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Cuman di Lauh Mahfuz itu ada juga ketetapan beliau berdoa di saat sekian untuk merubah yang telah ditetapkan. Nah, itu dia. Kekuatan doa, senjata orang mukmin. Tetapi banyak yang tidak menggunakan senjata ini atau belum mahir menggunakan senjata ini. Para ulama mereka yang sangat mahir dalam masalah. Jangan Nabi sudah jelas laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Para ulama yang mereka ketika didengar itu, ketika berbicara tidak didengar karena penampilannya biasa. Ulama dahulu berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang. Mereka tidak nampak, terkadang tidak ada majelis. Jadi ulama dahulu belum tentu mereka mempunyai majelis, tetapi mereka kalibernya ulama, orang yang
berilmu. Namun ketika dia mengangkat doanya, bergetar arsy Allah. Ini bagaimana hadirnya hati ketika mengungkapkan kalimat-kalimat doa tersebut, penghinaan diri. Kalau kita kan enggak, berdoa lisannya saja bergerak, Rabbighfirli, tapi hati kita enggak hadir hati kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kunci-kunci ibadah tersebut yang membuat sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim, itu doa, orang yang berdoa itu ibarat memanah. Memanah sekuat-kuatnya, ditarik busurnya, diarahkannya. Bagi orang yang pintar memanah, maka tepat sasaran. Tepat sasaran. Ada cerita, nggak apa-apa ya, ceritakan salah seorang guru kita, Ustadz Dr. Asfi Rahman Azai, hafizallahu ta'ala. Beliau agak lama mendapatkan keturunan. Jadi ketika itu alhamdulillah lahirlah putri beliau pertama, dengan anak kedua itu jaraknya mengatakan, sesungguhnya doa Ustadz tepat sasaran. Jadi beliau mungkin meminta keturunan, pas itu tepat sasaran. Antara putri beliau yang pertama dengan putra beliau Nuaim itu enggak jauh jaraknya. Jadi paslah doanya itu sampai ke alamat gitu. Ini masalah doa. Jadi kita tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul-betul hadirkan hati kita berdoa. Pasti Allah kabul. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Allah yang mengatakan. Tidak dengan waktu yang segera, misalnya segera Allah kabulkan, atau Allah tunda, agak lambatkan, atau Allah ganti dengan yang lain. Misalnya kita meminta uang untuk membeli mobil Mercedes, contoh Mercedes. Kita meminta, ya Allah berilah mobil Mercedes. Rupanya istrinya si Des namanya kan. Nggak tahu dia kan. Kan sudah Allah kabulkan. Tapi dia nggak tahu kan, melebihi dari mobil sebenarnya kalau dia yang istrinya itu soleha. Kemudian begitu juga untuk menghilangkan bala, dia meminta uang 50 juta misalnya, ya Allah berilah uang 50 juta. Tahu-taunya di jalan namanya perkendaraan sepeda motor, hampir ditabrak, akhirnya selamat. Itu dikabulkan doanya. Seandainya dia ditabrak, pecah kepalanya, biayanya 50 juta. Jadi banyak hal-hal yang demikian kita tidak mengetahui. Atau mungkin kita diberikan kesenangan dengan istri dan anak-anak kita, membuat kita bahagia. Dan kalau tidak, maka yakinlah di akhirat Allah pasti akan kabulkan. Jadi ada orang yang heran dengan amalannya, kenapa banyak amalan pahalanya ini? Itu adalah doa-doa yang tidak dikabulkan ketika di dunia. Itu makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, permasalahannya bukannya doa yang dikabulkan. Permasalahannya adalah keinginan untuk berdoa. Ini masalahnya. Mau enggak kita berdoa? Mau enggak mengangkat tangan lalu menghadirkan hati? Nabi SAW mengeluarkan air mata. Nabi SAW, bagaimana seorang Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang, dijamin masuk surga, seperti itu meminta kepada Allah. Sementara kita coba, siapa lagi, Bapak misalnya minta, Pak minta itu 100.000 tapi kita kemana-mana wajahnya. Mau Pak kasih? Ini serius, Ustaznya minta tenda nih. Itu perumpamaan, permisalan. Sementara Allah maha agung dan maha tinggi atas permisalan tersebut. Jadi kita cuek-cuek saja hati kita. Nah, hadir ini bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Apalagi penghalang-penghalang doa seperti makanan, minuman, baju, sesuatu yang didapatkan dengan cara yang haram. Orang yang berdoa, ya Rob, tetapi tidak dikabulkan, karena bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Minumannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Bagaimana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini hanya penambahan sedikit tentang masalah doa. Jadi baru doa yang kita bahas di pembagian ibadah. Masih ada yang lainnya. InsyaAllah yang lainnya akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Untuk saat ini, malam ini kita cukupkan dengan demikian. Mudah-mudahan Allah membangunkan kita di sepertiga malam terakhir di waktu-waktu mustajab. Lalu kita berdoa mengangkat tangan,
lalu kita minta semuanya. Permintaan yang paling tinggi, yang pertama yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu masuk surga Firdaus yang tinggi. Kemudian itu yang permintaan yang elit. Kemudian kenikmatan melihat wajah Allah di akhirat. Minta yang bonafit minta. Jangan yang untuk dunia bonafit kan, tetapi untuk akhirat biasa-biasa saja. Jadi Nabi seperti itu doanya. Iza sa'altum jika engkau meminta, mintalah surga Firdaus yang tinggi. Begitu juga Nabi meminta kelezatan memandang wajah Allah di akhirat kelak. Taib, alhamdulillah demikian yang bisa kita pelajari di malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuknya, mengistiqomahkan kita di dalam Islam dan sunnah, dan memanfaatkan kita di dalam Islam dan sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.